Positivisme logis, verifikasi dan konfirmasi, eliminasi metafisika, serta perpaduan ilmu atau United Science. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Positivisme tidak mengenal adanya spekulasi, semua harus didasarkan pada data empiris. Positivisme berasal dari kata positif. Kata positif di sini sama artinya dengan faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak pernah boleh melebihi fakta-fakta. Positivisme dianggap bisa memberikan sebuah kunci pencapaian hidup manusia, dan ia dikatakan merupakan satu-satunya formasi sosial yang benar-benar bisa dipercaya kehandalan dan akurasinya dalam kehidupan dan keberadaan masyarakat. Menurut positivisme, tugas filsafat bukanlah menafsirkan segala sesuatu yang ada di alam. Tugas filsafat adalah memberi penjelasan logis terhadap pemikiran. Oleh karena itu, filsafat bukanlah teori. Filsafat adalah aktivitas. Filsafat tidak menghasilkan proposisi-proposisi filosofis, tapi yang dihasilkan oleh filsafat adalah penjelasan terhadap proposisi-proposisi. Positivisme logis. Positivisme logis merupakan salah satu cabang dari paradigma positivisme yang berasal dari sebuah perkumpulan para filsuf yang bernama lingkaran Wina. Secara sekilas, positivisme logis memiliki pandangan yang serupa dengan positivisme dalam hal kepercayaan, bahwa segala sesuatu harus dapat dibuktikan secara ilmiah dan menolak adanya hal-hal metafisika. Namun perbedaannya terdapat pada cara pandang positivisme logis yang lebih menekankan pada pembuktian keberadaan suatu hal melalui pemberian kriteria yang ketat. Positivisme logis ini pertama kali dikemukakan oleh Maurice Schaeffer yang juga merupakan pemimpin dalam lingkaran Wina. Pada awalnya, lingkaran Wina telah memulai pembahasan mengenai positivisme logis sejak sebelum kedatangan Maurice Schaeffer ke dalam perkumpulan tersebut, tepatnya pada masa sebelum Perang Dunia I terjadi. Setelah Perang Dunia I terjadi, seorang anggota lingkaran Wina yang telah bergabung sejak awal bersama Hans Hahn membawa Maurice Schaeffer untuk bergabung ke dalam lingkaran Wina. Aliran ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa aliran filsafat dalam cara pandangnya, seperti positivisme, empirisme, serta logika simbolik dan analisa bahasa. Positivisme logis berpendapat bahwa filsafat harus mengikuti rigoritas yang sama dengan sains. Filsafat harus dapat memberikan kriteria yang ketat untuk menetapkan apakah sebuah pernyataan adalah benar, salah, atau tidak memiliki arti sama sekali. Dua arah pemikiran yang mempengaruhi positivisme logis yaitu 1. Empirisme dan positivisme. Di sini pada prinsipnya adalah bahwa pengalaman observasi dijadikan sebagai satu-satunya sumber yang terpercaya bagi ilmu pengetahuan. Yang kedua ada logika simbolik dan analisis bahasa. Aliran positivisme logis sangat menonjol dalam pandangan dan sikapnya bahwa hanya ada satu bentuk ilmu pengetahuan, yaitu yang didasarkan atas pengalaman dan dapat dikemukakan dalam bahasa logis dan matematis. Logika bahasa ini dapat digunakan untuk mengemukakan pernyataan secara ketat dan bebas dari kekacauan bahasa sehari-hari dan bahasa metafisika. Tokoh positivisme logis sangat dipengaruhi oleh pemikiran Russell yang sangat
mendewakan logika dan penggunaan bahasa yang verifikatif. Selanjutnya yaitu verifikasi. Verifikasi ialah suatu teori filsafat logis yang menyatakan bahwa sumber pengetahuan berasal dari sebuah pengalaman dan kemudian diuji dengan metode verifikasi dan dibuktikan kebenarannya secara empiris. Persoalan pembenaran pada pengetahuan ilmiah memiliki keterikatan dengan prinsip verifikasi, karena setiap pengetahuan hanya dapat dikatakan sebagai pengetahuan ilmiah bila dapat diverifikasi sebagai salah satu bagian terpenting dari metode ilmiah. Lingkungan Wina menaruh perhatian yang lebih terhadap ilmu empiris yang disertai dengan prinsip verifikasi, sehingga mereka kemudian dikenal dengan positivisme logis yang memiliki pengaruh sangat kuat. Bagi mereka, suatu ilmu harus dapat menerapkan prinsip verifikasi secara empiris yang disebut metode ilmiah. Ketika persoalan tersebut dikaitkan dengan prinsip verifikasi yang diusulkan oleh Ayer, maka prinsip verifikasi memiliki relevansi bagi pengembangan metode ilmiah dalam tahapan verifikasi data. Adapun prinsip verifikasi itu merupakan pengandaian untuk melengkapi suatu kriteria, sehingga melalui kriteria tersebut dapat ditentukan apakah suatu kalimat mengandung makna atau tidak. Melalui prinsip ini, tidak hanya kalimat yang teruji secara empirik saja yang dapat dianalisa. Prinsip verifikasi ini menyatakan bahwa suatu proporsi adalah bermakna jika ia dapat diuji dengan pengalaman dan dapat diverifikasi dengan pengamatan. Perlu diingat bahwa menurut positivisme logis hanya pengamatan indrawi itulah yang relevan. Pengalaman adalah satu-satunya sumber dasar pengetahuan dan dalam analisa logis dapat dilakukan dengan bantuan simbol-simbol logika dengan menggunakan metode untuk pemecahan masalah melalui metode verifikasi, yaitu bila terdapat sesuatu yang tidak dapat diverifikasi secara empiris, maka hasilnya adalah sia-sia. Verifikasi data dimaksudkan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data untuk menguji hipotesis. Apabila hipotesis telah diuji melalui fakta-fakta empiris, maka jawaban mencapai tingkat definitif, dan kebenaran ilmiahnya dapat dipertanggungjawabkan manakala telah melalui prosedur yang benar. Verifikasi juga tidak harus dilakukan secara lengkap, melainkan sebagian saja, dan hal ini sangat banyak dilakukan dalam bidang-bidang ilmu alam dan fisika. Konfirmasi. Konfirmasi berasal dari bahasa Inggris confirmation yang berarti penegasan atau pengesahan. Konfirmasi apabila dikaitkan dengan ilmu, maka fungsi ilmu adalah menjelaskan, memprediksi, dan menghasilkan. Menjelaskan atau memprediksi tersebut lebih bersifat interpretasi untuk memberikan makna tentang sesuatu. Adapun jenis konfirmasi yaitu A. Decision theory, mempunyai manfaat aktual atau tidak. Dalam penjelasan lain, decision theory menerapkan kepastian berdasar keputusan apakah hubungan antara hipotesis dengan evidensi memang memiliki manfaat aktual. B. Estimation theory, menetapkan kepastian dengan memberi peluang benar atau salah dengan menggunakan konsep probabilitas. C. Reliability theory, mencermati stabilitas fakta atau evidensi yang berubah-ubah terhadap sebuah hipotesis, menetapkan kepastian dengan mencermati stabilitas evidensi yang mungkin berubah-ubah karena kondisi atau karena hal lain. Eliminasi metafisika. Metafisika berasal dari kata Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu meta yang artinya sesudah atau dibalik sesuatu,
dan fisika yang artinya nyata. Karena biasanya manusia mencari pengetahuan dari apa yang bisa dilihat oleh panca inderanya. Tapi dalam metafisika masih ada pengetahuan di baliknya yang perlu diketahui manusia yang bersifat metafisik. Dalam metafisika ada dua macam wujud, yaitu wujud yang bersifat mutlak dan wujud yang bersifat relatif. Wujud mutlak itu sifatnya tidak berubah sampai kapanpun. Wujud relatif terbagi menjadi dua cabang, yaitu manusia dan alam di luar manusia. Pernyataan metafisika tidak memuat benar atau salah sesuatu, karena menyatakan di luar diskusi kebenaran atau kesalahan. Yang terakhir, perpaduan ilmu atau United Science. Perpaduan ilmu adalah tesis dalam filsafat ilmu yang mengatakan bahwa semua ilmu membentuk kesatuan yang utuh. Yang dimaksud dengan United Science adalah kesatuan ilmu pengetahuan. Tidak adanya dikotomi ilmu atau semua ilmu hakikatnya adalah sama.